Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat. Masih berlanjut kajian kita tentang membangun personality. Ya, suasana malam ini agak sedikit sejuk. Makanya saya sambil merokok ya, biar agak sedikit hangat di suasana. Terakhir kita sudah membahas tentang adanya keekstriman yang terjadi pada manusia. Di surat yang sama, di surat Yunus, kita ketemu dengan derivasi lafaz yang berkaitan dengan pembangunan personality, ya. Kita ketemu dengan lafaz nafs kembali. Bagaimana Allah menceritakan nafs di ayat ini? Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan ketika ditilawahkan kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas itu, qolal ladzina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'an ghairi hadza au badilhu. Orang-orang yang tidak mempunyai paradigma eskatologi berkata, datangkanlah Quran yang lain dari ini, gantilah, jangan Quran yang ini. Begitulah. Qul, katakan kepada mereka, ma yakunu li an abdilhu min tilqai nafsi. Tidak pantas bagiku menggantinya, ya, dari subjektivitas diriku sendiri. Ya, aku tidak pantas menggantinya kalau itu berangkat dari nafsku. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzabin yaumin azim. Aku khawatir jika aku mendurhakai aku akan adanya siksa di satu hari yang azim, yang agung. Nah, sahabat, kalau nafs yang sudah, ya, karena kita kajian adalah tentang nafs yang sudah diboboti wahyu, menghinggakan dirinya berparadigma eskatologi dan memustahilkan dirinya untuk menolak Al-Quran dan menerima kitab yang lain. Artinya tidak ada alternatif lain bagi nafsnya kecuali hanya berpegang kepada apa yang diwahyukan Allah lewat Quran ini. Inilah batas subjektif manusia. Orang sering bilang kan,
Ya mungkin orang yang dikatakan ya ini mungkin kita satu di antaranya. Jangan baca Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Nggak sembarangan itu nerjemahkan Quran. Hati-hati. Yang lain lah. Ya kan? Gitu. Manusia sulit untuk tidak subjektif memang. Tapi dalam hal berhadapan dengan Quran tidak bisa subjektif harusnya. Ini ayat ini bagus, sangat bagus untuk menghadapi orang-orang Islam jahiliyah, orang-orang yang ngaku Islam, ya, tapi menolak Quran. Banyak orang yang ngaku Islam tapi menolak Quran. Apabila ditilawahkan secara komprehensif masih nolak dengan Al-Quran ini, berarti dia tidak komprehensif dengan Al-Quran. Yang disalahkan ke Quran. Ketika pikiran kita tidak sejalan dengan Quran ini, kok ini salahkan Quran gitu? Jangan pakai Quran lah, susah pakai Quran lah. Itu kan produk orang Arab, gitu kan. Padahal dia yang tidak komprehensif dengan Quran, itu kan goblok namanya. Makanya saya tidak pernah toleran menghadapi orang-orang seperti ini ya. Banyak yang ngomong sama saya, kalau cuma pakai Quran doang, nggak pakai yang lain. Memang ada sumber data yang lebih detail, ya, yang lebih dijamin kevaliditasannya selain Al-Quran ada. Banyak sekali data-data yang rancu kita terima yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Gitu. Nah, jadi apa penyebab kita nggak gitu ngerti dengan ayat-ayat? Banyak orang yang tidak paham dengan ayat. Ya. Orang berusaha pula mengakurkan kata otaknya dengan kata hatinya dengan wahyu. Nah, penolakan terjadi bila ayat tidak menjustifikasi kesalahannya. Ya, ketika ayat tidak menjustifikasi pikirannya, tidak menjustifikasi perasaannya, ditolak oleh Quran. Nah, jadi ini ayat ini bisa dijadikan determinan ya untuk melihat komprehensif kita sendiri, melihat komprehensif seseorang. Ya. Banyak orang yang rajin membaca, ya. Tapi kok bukan Quran yang dibacanya, gitu. Kenapa bukan Quran yang dibaca? Yang dibaca itu pendapat-pendapat orang, bukan apa yang dipaparkan Allah dalam Al-Quran ini. Kok malah membaca kitab-kitab yang lain, bukan kitab Al-Quran. Ini berarti dia tidak komprehensif dengan Quran ini. Gitu. Jadi
standar komprehensif itu adalah Al-Quran. Kalau orang tidak bisa komprehensif dengan Al-Quran, mana mungkin komprehensif dengan kitab yang lain? Ya akan mungkin. Jadi komprehensif Al-Quran itu didukung oleh ratusan nabi, ribuan nabi, ratusan rasul, tumpukan syuhada. Ya. Tidak ada kitab lain yang sehebat ini. Ya. Tidak ada. Makanya dalam kajian membangun personality ini, semuanya saya tinjau secara Quran. Termasuk dalam kajian nafs ini. Jadi batas subjektifan nafs itu tidak berhak mengganti atau tidak berhak menolak Al-Quran. Gitu. Nafs yang sudah diboboti wahyu, yang sudah diboboti Al-Quran, sudah dipastikan dia memiliki komprehensif yang standar. Tapi ketika komprehensif itu tidak didasari dari Al-Quran ini, maka komprehensifnya pantas untuk dilakukan. Karena hanya Quran inilah yang la roiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.